Assalamualaikum, salam bahagia. Saya Lia Yudita dari SMA IT Darul Quran, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Tujuan pembelajaran khusus, CGP mampu mendemonstrasikan pemahaman mengenai segitiga restitusi dengan melakukan praktik segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok yang lebih kuat. Berikut adalah segitiga restitusi. Tahapan restitusi: 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Mari kita simak praktek segitiga restitusi dalam penyelesaian kasus di SMA IT Darul Quran Bogor. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam Ustazah. Gimana? Aisyah tahu nggak kenapa Ustazah panggil sekarang? Kenapa ya Zah emang? Oke, Aisyah tidak tahu ya kenapa Ustazah panggil sekarang. Jadi tadi ingat nggak pada saat temannya sedang presentasi di kelas, pada saat semuanya fokus nih lagi mendengarkan temannya presentasi, kok kamu ngobrol di kelas? Ya gimana ya Zah, sebenarnya kalau ngedengerin teman presentasi tuh kayak agak bosan gitu Zah, soalnya kan kita cuma ngedengerin doang ya, maksudnya kita nggak ngapain gitu, terus cuma merhatiin PPT-nya dia doang gitu, terus jadinya gara-gara akunya juga duduk di belakang sih, jadinya buat ngalihin rasa bosan itu jadinya ngobrol. Oke. Jadi kamu bosan ya? Iya. Rasa bosan. Baik, gak apa-apa. Bukan berarti kamu jadi merasa merasa saya bersalah banget, gak apa-apa. Bosan itu hal yang wajar gitu ya. Setiap orang pasti punya rasa jenuh, rasa bosan itu saja juga pernah alami bosan gitu. Nah, terus kan tadi Aisyah sudah tahu permasalahannya ya. Kalau Aisyah ternyata ribut di kelas gitu. Terus menurut Aisyah, apa yang bisa dilakukan sih biar Aisyah itu nggak bosan gitu? Kalau buat aku sih ya Zah, mungkin biar aku lebih fokus, lebih memperhatikan teman presentasi itu, duduk lebih ke depan gitu. Biar misalnya kalau ngobrol juga langsung kelihatan kan, jadi gak enak gitu buat teman-teman presentasi juga gitu. Berarti sebenarnya Aisyah tadi pengennya saya di depan aja biar bisa fokus gitu. Oke, itu jadi menurut Aisyah. Terus emang kalau misalnya kan posisi tempat duduk itu kan pasti akan berganti-ganti ya. Nanti kalau seandainya nih posisinya Aisyah ditaruh belakang lagi, apa akan ribut lagi? Kemungkinan besar iya, cuma diusahain karena udah pernah di depan gitu, belajar dari depan, makanya buat ke belakangnya lebih bisa terfokus gitu. Oke, berarti kedepannya Aisyah akan lebih fokus belajar. Oke, sekarang menurut Aisyah pada saat temannya lagi presentasi, kemudian tahu-tahu ini kedepannya nih, tahu-tahu timbul rasa bosan lagi, kira-kira menurut Aisyah apa saja yang bisa dilakukan? Selain tadi maju ke depan, tapi kalau misalnya posisi sedang di belakang, berarti kan harus ada cara lagi atau trik lagi biar tidak bosan atau tidak ribut di kelas. Mungkin aku bakal mengajukan beberapa pertanyaan ke yang presentasinya gitu, biar aku juga membuat aku sedikit tertarik juga gitu dengan presentasi. Oke, berarti harus bertanya ya. Selain bertanya, apa lagi kira-kira dan nggak bosan lagi? Apa ya? Gimana coba? Bisa aja kamu selain bertanya mencatat, ya kan? Apa yang dipresentasikan itu, jadi kamu biar aku bisa mencatatnya gitu. Oke, sekarang Aisyah sudah tahu tadi kan masalahnya ribut di kelas. Terus Aisyah sudah menyadari bahwa ribut di kelas itu kan sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak boleh ya. Kemudian sekarang Aisyah sudah tahu ke depannya Aisyah mau ngapain nih kalau misalnya saya timbul rasa bosan lagi gitu kan ya, langkah-langkahnya. Berarti ke depannya Aisyah bisa menjadi lebih baik lagi ya. Semoga Aisyah dalam belajar jadi di kelas itu lebih tenang.
Oke, terima kasih Aisyah. Silakan kembali ke kelas lagi. Ya, kan saja. Aura, tahu nggak Ustazah panggil ke sini karena apa? Oke, tidak tahu ya. Jadi Aura, Ustazah panggil ke sini karena Aura telat mengumpulkan tugas. Betul. Masih ingat keyakinan kelas apa? Itu keyakinan kelas tidak mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang tadi. Oke, keyakinan kelasnya kan nggak boleh mengumpulkan tugas telat. Nah, terus harusnya kan mengumpulkan tugasnya itu deadline-nya kemarin, tapi kenapa kok baru mengumpulkan sekarang? Alasannya apa? Karena kemarin tuh hari Jumat pas mau dipindahin ke Hidrai itu uploadnya sangat lama karena masalah wifi juga yang mungkin lambat karena ujian ada karena lambat terus itu dan kepotong juga sama ujian KPS. Terus akhirnya ditinggalin karena apa terus baru pas tadi pagi ternyata buru-buru langsung di-upload. Ternyata masalah koneksi juga lambat buat ngumpulinnya. Jadi alasan kamu karena koneksi wifi. Oke. Tapi kan teman-teman yang lain itu bisa mengumpulkan tepat waktu gitu. Gimana? Mungkin karena kemarin juga baru ngeditnya pas hari Jumat. Jadi terlambat ngeditnya. Oke. Nah, kan ini kamu sudah tahu masalahnya, kamu telat mengumpulkan tadi, terlambat ngeditnya, ternyata wifi-nya juga terganggu. Terus menurut kamu gimana sih cara untuk menyelesaikannya? Caranya? Seharusnya di hari Kamis kita kan udah finish tapi di hari Kamis kita masih ngerjain buat nempelin dan terus harusnya di hari Kamis itu kita udah mulai nyicil buat ngedit tapi kan itu di hari Jumat. Oh gitu. Jadi di Jumat itu masih ngedit, harusnya kan sudah ya. Oke. Terus menurut kamu kedepannya gimana nih? Kalau misalnya ada tugas lagi, terus kejadian kayak gini akan terulang lagi nggak menurut kamu? Harusnya enggak ya. Terus gimana biar nggak terulang berarti? Soalnya tepat waktu biar menunda pekerjaan pas disuruh kerjain tuh harus langsung dikerjain. Tapi kemarin kita tuh masih nungguin barang mikir-mikir gimana konsepnya dulu, kita nggak langsung gerak cepet anak asrama. Oke, berarti nanti kedepannya akan ada perubahan ya. Oke, terima kasih Aura, kamu sudah mengerti masalahnya, terus belajar mencari tahu apa yang harus dilakukan, terus kedepannya kamu akan melakukan perubahan. Oke, terima kasih Aura. Semoga kedepannya kamu bisa lebih baik lagi. Oke, boleh kembali ke kelas saya. Tanggapan siswa. Testimoni setelah dipanggil ustazah karena melakukan pelanggaran di kelas itu berdampak buat saya merasa bersalah dan akan saya akan berusaha memperbaiki diri saya ke depannya lebih baik. Tapi setelah ustazah mengatakan itu hal yang wajar, merasa bosan pada semua orang, saya merasa itu hal yang normal juga buat saya gitu. Terima kasih juga kepada ustazah yang udah memperhatikan saya selama di kelas juga. Terima kasih ustazah. Demikianlah video demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak.